Des, lu lagi haid? Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaannya itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desti mengangguk. Celaka kita. Dip, masalah bertambah. Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang. Apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, saya kira kalian sudah tahu. Jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi Merapi. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dipopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. Ya, kenapa? Desti menoleh ke belakang. Kenapa apanya, sayang? Tanya Mulki. Itu tadi ada yang manggil nama aku, Yang. Kami semua saling pandang karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mendahului kami masuk rumah dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh seorang wanita cantik yang nampaknya umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan. Terang Gundil. Senyum yang sangat tergurat di wajahnya begitu indah, sedap dipandang. Tangannya ia rapatkan tepat di depan dadanya yang ditutupi oleh kerudung panjang itu. Menyalami kami dari kejauhan, Ibang dan Kucai yang mempunyai sifat yang sama, yaitu menyukai wanita cantik, tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Mbak Lis. Mata-mata, Cuk. Gundil dengan cekatan mengusap keras wajah mereka berdua dengan telapak tangannya. Kami dipersilahkan duduk di ruangan tamu. AC ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas hawa di luar rumah dengan di dalam rumah. Sejuk dan nyaman. Nak, bawain minum dari dapur sini, teriak Mbak Lis ke arah sebuah kamar yang berada tepat di samping ruang tamu. Iya, Bu. Terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu. Suaranya yang bagaikan nyanyian merdu seorang diva. Dengan cekatan, Ibang dan Kucai bersiap mengawasi siapapun yang keluar dari kamar itu. Sesekali mereka saling melempar senyuman dan saling sikut urusan wanita. Memang merekalah yang paling cekatan. Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya dengan perlahan. Mataku tertuju ke arah pintu itu memastikan siapa yang keluar. Ada Om Gugun. Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata datang dari seorang wanita yang 2 kali lipat lebih cantik dari Mbak Lis. Rambutnya yang diikat berkulit putih seakan tak pernah disentuh oleh sinar matahari. Sedikit bulu halus di tepian wajahnya membuat setiap gerak-geriknya memberi makna keindahan. Apalagi ditambah tai lalat yang menghiasi pipi kanannya, ditunjang dengan bentuk wajahnya yang oval dan bentuk tubuh yang ideal. Bagiku dia adalah sosok wanita yang sempurna. Siapapun laki-laki yang meminangnya kelak, dia adalah laki-laki yang sangat beruntung. Dapat kupastikan, Ibang dan Kucai terlihat kegirangan. Mereka seperti menemukan harta melimpah yang jauh terpendam di dalam bumi. Ini Ken,
Maaf ya, nggak ngabarin kamu sebelumnya. Gundil menyapa wanita itu. Kenalin, itu anak saya Niken. Ujar Mbak Lis. Ibang dan Kucai beranjak dari duduknya berebutan menyalami Niken. Berbahaya kalau lama-lama di sini. Bisa-bisa si Ibang sama si Kucai gak jadi muncak. Bang Cai, duduk ganteng. Pintaku tahi lalat yang ikut terbawa oleh senyuman di pipi Niken. Kuakui memang semakin menambah aura kecantikannya. Setelah menyelami Ibang dan Kucai, Niken kemudian berjalan menuju belakang rumah. Niken masih sekolah, Mbak? Iya, dia masih kelas 2 SMA. Pasti di sekolahnya jadi incaran banyak lelaki ya, Mbak? Celetuk Ibang membuat Mbak Lis tersenyum. Iya dong, kayak mamanya dulu, jadi incaran para cowok di kampus. Mas Irwan menimpali kami sambil menuruni tangga. Mendengar pengakuan itu, Mbak Lis tersipu malu. Udah Mas siapin satu kamar di atas. Temen kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya, ucap Mas Irwan kepada Gundil. Semua tas simpen di gudang aja. Masih banyak ruangan yang kosong kok. Terusnya seraya duduk di samping Mbak Lis. Sejurus kemudian datanglah Niken dengan membawakan kami sebuah minuman. Reaksi Ibang dan Kucai tak bisa dielakkan. Mereka berdua tetap dengan keterpesonaannya kepada Niken. Maafin teman-teman saya ya Mas. Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan Kucai. Mas Irwan menanggapinya hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah melaksanakan tugasnya, Niken kembali ke kamarnya. Sesampainya Niken ke dalam kamar, Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan Bo Ira. Bau busuk itu harus segera dihilangkan. Oh ya, ingat pesan wanita yang kita temui di Prambanan. Kita harus mandi. Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu. Aku meminta Ibang dan yang lainnya terlebih dahulu membersihkan diri di kamar mandi. Aku beralasan ingin memindahkan duluan barang-barang ke dalam gudang dan merapihkannya. Padahal aku ingin segera ke kamar untuk beristirahat sejenak. Aku, Gundil dan Yoyo segera menuju gudang untuk menyimpan semua carrier yang kami bawa. Gudang itu berada di bagian belakang rumah, tepat di depan pintu masuknya. Terdapat sebuah meja makan dan kitchen set. Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Gelap, pengap, penuh debu. Gudang ini layaknya kamar biasa. Pencahayaannya yang baik, sirkulasi udara yang baik karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang yang ditanami banyak pepohonan. Dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana. Mbak Lis rajin banget bersihin ruangan ini, pikirku. Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai seperti sepeda, printer, dan perabotan yang lainnya. Memang masih banyak celah kosong yang terdapat di sana, sehingga aku dapat leluasa menyimpan 8 carrier di ruangan itu. Terdengar jelas suara guyuran air dan senandung cinta dari Ibang di kamar mandi yang berada tepat di samping gudang. Aku kembali menutup pintu gudang supaya tak terlalu banyak debu yang masuk. Aku dituntun oleh Gundil ke lantai 2 melewati tangga berbelok dekat ruang tamu. Kami menaiki tangga itu lalu belok kanan untuk sampai tepat di ruangan keluarga. Di sana terdapat sebuah karpet dan televisi LED yang terpajang di dinding. Gundil lalu menunjukkan satu ruangan lain di samping kamar Mas Irwan, sebagai tempat kami bertuju dapat beristirahat. Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali, kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya. Kamar itu beriringan dengan balkon, mempunyai 2 jendela berbeda sisi yang tepat mengarah keluar dan satunya lagi mengarah ke balkon. Suara langkah kaki dari tangga terdengar buru-buru. Kulihat itu Yoyo yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati. Yoyo menyusulku dan Gundil. Si Bang lama banget mandinya, tegasnya. Tak lama Kucai pun turut menyusul Yoyo ke kamar atas. Capek pengen rebahan dulu, ucap Kucai dengan malas. Lidahku sudah terasa semakin kecut, membuatku ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok. Aku mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini. Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu kunyalakan dengan api. Nikmat memang. Di samping kenikmatan hakiki yang kurasakan di setiap hisapan, pandanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar, tepat berdiri di depan gerbang sebuah lahan kosong seberang rumah ini. Gerak-geriknya sedikit mencurigakan, dia seperti melihat sesuatu ke arah sana.
Ingin kusauti dia, tapi Mulki lebih cekatan mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Kenikmatan itu tak terasa menemaniku hingga senja tiba. Kembali kulihat dari balkon Desti keluar seorang diri untuk menghampiri lahan kosong itu. Lagi-lagi tak lama berselang Mulki membawa Desti kembali ke dalam rumah. Mau kemana yuk? Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya di tempat sampah yang berada di balkon. Terburu-buru menuju lantai bawah tanpa menjawabku. Aku penasaran ada apa dengan dia. Aku pun mengikutinya dari belakang. Kenapa, Dip? Tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. Biasa ini si Yoyo. Ibang, Kucai dan Gundil mengikutiku dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa. Kulihat Ega masih dengan rokoknya berada di depan pintu masuk. Kamu cuma halusinasi, sayang. Itu yang kudengar dari mulut Mulki. Yoyo mendekat duduk di depan sepasang kekasih itu lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya. Des, lu lagi haid? Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaannya itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desti mengangguk. Celaka kita. Dip, masalah bertambah. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain, aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian, asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. Des, gimana kalau lu tetap di sini aja? Kita lanjut mendaki, paling Sabtu siang juga pulang. Desti menatapku dengan tajam. Gak mau. Gue juga pengen ngerasain mendaki Merapi bareng kalian. Tapi lu lagi haid, Des. Pokoknya gue pengen tetap ke sana. Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi bukannya semakin lulu, Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki jika tidak diizinkan untuk mendaki. Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega kulihat masuk ke dalam rumah. Dengan santainya dia berkata, lagi-lagi percaya mitos. Biarin aja si Desti ikut. Dia gak akan kenapa-napa kok. Yoyo angkat bicara mendebat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun Ega tetap dengan pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut, seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada. Bahkan sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sedari tadi kulihat dia memperhatikan gerak-gerik Ega akhirnya mengambil tindakan. Ia melayangkan pukulan tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental. Jelas anak egois itu dipukul pendekar silat. Bangsat emang lu ya. Hargain Yoyo, teriak Ibang sambil menunjuk Ega. Lu ini emang mau cari masalah ya? Kucai menghampiri Ega yang tergelepar di lantai, menarik kerah bajunya seakan ingin mengambil bagian mengajar Ega. Aku segera memisahkan mereka dan meredakan suasana. Aku tak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan. Mas Irwan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gudang ikut melerai perseteruan itu. Semua orang rumah, Mbak Lis dan Niken pun keluar dari kamar. Mas Irwan mempertanyakan keadaan, lantas aku jelaskan sedetail mungkin. Mas Irwan pun mengerti dan memang semenjak dia menjemput kami di Candi Prambanan, Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti. Karena melihat Desti yang bersikukuh, nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepuh setempat yang juga tetangganya, yang mengerti seputar hal mistis, untuk membujuk Desti. Matahari semakin tenggelam. Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib. Sore itu kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegang pipinya. Tidak berani memasuki kamar, nyalinya mendadak menciut. Berbanding terbalik dengan sikapnya semula. Sedangkan di dalam kamar, kami terpojok oleh kebingungan. Gue udah ngerasa gak enak di awal kita ke Prambanan. Yoyo membuka percakapan. Pantas mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus hingga banyak melamun. Terus gimana nih?
Dilema kita, maju kena, mundur kena. Kalau dari gue sih, lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak terjadi. Batalin gimana yuk? Kita udah capek-capek sampai sini, kasihan juga si Mulki. Ntar diputusin pacarnya. Kita tunggu aja, siapa tahu ada jawaban nanti. Iya yuk, siapa tahu ada jawaban. Lagian kita juga jangan nyerah gitu aja. Ucapku berusaha tenang. Yoyo tertunduk. Ia seperti sedang menyemangati dirinya sendiri di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu. Kami menunggu kepastian dari Mas Irwan yang akan membawakan kami sedikit titik pengharapan. Ega dan Mulki berpindah dari ruangan keluarga menuju balkon. Kebetulan aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana. Ega dan Mulki kelihatan seperti melakukan percakapan yang serius. Sesekali Mulki seperti menahan Ega. Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan karena terhalang jendela dan jarak mereka yang cukup jauh berada di ujung balkon. Tak berselang lama aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan oleh Mulki. Aku mengetuk kaca jendela memberi isyarat pertanyaan kemana Ega pergi. Mulki memberiku jawaban dengan mendekatkan tangannya ke mulutnya. Oh, makan. Iya, daripada terus bengong sambil nungguin Mas Irwan, kita cari makan yuk. Ajakku kepada teman-temanku. Mereka menyetujui ajakanku dan keluar dari kamar menuju lantai bawah. Kemudian keluar rumah untuk mencari makanan di angkringan terdekat. Gundil memberitahu kalau ada satu angkringan dan hanya satu-satunya, yang enak dan murah. Dia membawa kami ke jalan yang sedikit memutar sambil jalan-jalan katanya. Kami memutar jalan cukup jauh. Setelah sekitar berjalan 100 meter, aku melihat sebuah angkringan yang dijejali pelanggan yang terparkir di atas trotoar jalan. Kami langsung mempercepat langkah menyerbu angkringan itu. Si Ega mana Ki? Katanya nyari makan. Gak tahu, mungkin dia nyari makan di tempat lain. Satu persatu dari kami memakan makanan yang dijajakan pedagang angkringan, menjejali perut yang sudah terasa sangat lapar. Setelah acara wisata kuliner itu selesai, kemudian kami kembali ke rumah Mas Irwan dalam keadaan perut kenyang. Dari kejauhan aku dapat melihat dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman. Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar, sehingga ketika aku mendekatinya aku dapat melihat dari luar. Sedang duduk di sofa ruang tamu seorang yang asing sekali bagiku. Itukah sesepuh yang Mas Irwan maksud? Aku yakin karena melihat penampilannya. Kami bergiliran masuk rumah dengan sungkan. Guratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irwan itu menyapa kami. Ini Mbak Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk. Mas Irwan memperkenalkan seseorang pria berperawakan kecil, rambut gondrong yang sudah memutih, dan raut wajah yang sedikit membuatku sungkan. Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbak Wongso. Kami terlebih dahulu dibawa basa-basi oleh Mas Irwan agar sedikit mengenal sosok Mbak Wongso itu. Kamu Desti ya? Di sela-sela percakapan kami, Mbak Wongso menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya. Desti mengangguk sungkan, lantas Mbak Wongso melanjutkan pembicaraannya. Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang. Apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, saya kira kalian sudah tahu. Jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi Merapi. Pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti. Dia tetap bersikuku ingin ikut mendaki Gunung Merapi. Beberapa kali kami, Mas Irwan bahkan Mbak Wongso sudah membujuknya, namun pendiriannya tetap tak tergoyahkan. Bahkan Mbak Wongso sempat menggelengkan kepala dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel bocah iki, Cak. Wes laskar dhewe." Akhirnya dengan nada yang sedikit terangkat Mbak Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya tahu." Desti tertunduk menghela nafas panjang, kemudian ia menatap Mulki dan keluarlah kata-kata terakhirnya membuat Mulki tersentak.
Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus. Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau hubungannya berakhir begitu saja. Ada cara lain gak mbah supaya pacar saya ini tetap ikut? Tanya Mulki. Sihir apa yang dikeluarkan Desti sampai kami pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya berharap jawaban keajaiban yang keluar dari mulut Bawongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini karena kalau begitu Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Bawongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki dan Desti. Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan mengembuskannya. Sebenarnya ada. Cara paling terakhir jika ingin selamat adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendirian ketika kalian mendaki. Kalian semua harus bekerja sama melindunginya dan memperbanyak doa. Tapi aku tidak yakin. Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu dari kalian yang saat ini tidak ada di sini. Oh iya, si Ega, kemana dia? Memang dari tadi Ega belum juga kembali. Tanpa perintah dan ancang-ancang, Gundil mengambil langkah cepat mencari Ega keluar rumah. Dia tahu semua titik tempat makan yang berada dekat dengan rumah kakaknya itu. Gue cari dia dulu. Gue ikut, Dil. Aku menyusulnya. Di bawah langit cerah malam itu, aku bersama Gundil berlari menyisir setiap titik angkringan dan rumah makan yang kami sambangi. Tetapi hasilnya tetap sama. Ega tidak ditemukan. Jika saja ditemukan, aku ingin membawanya ke hadapan Bawongso untuk diinterogasi hal apa yang ada di dalam dirinya sehingga Bawongso mengetahui hal rahasia itu. Tapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi karena kita tidak menemukan keberadaannya. Apa mungkin dia kabur karena muak sama kita? Aku sempat berpikir demikian. Aku dan Gundil kembali ke rumah Mas Irwan tidak membawa hasil apa-apa. Bawongso dan yang lainnya tetap saja menunggu di ruang tamu. Ega gak ada. Kita udah tahu. Bawongso tadi udah bilang si kampret itu udah duluan ke Merapi, ucap Ibang dengan nada kesalnya. Aku terkejut lalu berlari ke gudang untuk memastikan apakah karirnya masih ada di sana atau tidak. Anehnya aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku memasuki gudang dihinggapi rasa penasaran. Benar saja, ku cari-cari ke setiap sudut, aku tidak menemukan karir milik Ega. Apa benar dia kabur ke Merapi? Dari mana Bawongso tahu hal itu? Aku segera kembali ke ruang tamu. Iya benar, karirnya juga gak ada. Hati-hati dengan dia. Saya menduga ada maksud buruk darinya. Itu saja. Selebihnya aku serahkan kepada kalian. Semoga saja di pendakian besok kalian selamat. Saya pamit. Jujur, aku mencium ada aroma kekhawatiran yang hebat dari Bawongso. Kukira Yoyo pun begitu karena dari tadi Yoyo hanya tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Bagus kalau dia sendirian muncak ke Merapi. Jadi gak akan jadi musibah buat kita. Ucap Kucai ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar untuk beristirahat. Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken. Sebatang dulu yuk. Sebelum ke kamar kami menyempatkan dulu menikmati sebatang rokok di balkon rumah. Asap mengepul tebal ke langit, menyampaikan pengharapan kami dan menetapkannya di nirwana. Aku membuka percakapan. Besok kita ke Merapi jam 9 dari sini. Jangan ada yang telat, jangan ada yang begadang. Gue mau curhat nih. Sebenarnya awalnya gue gak mau si Eka itu ikut. Gak sama sekali. Tapi dia maksa banget sampai ngancem gue. Mau nyelakain gue kalau sampai dia gak diajak. Dia kayaknya dimanja ortunya ya. Kayak bocah banget perasaan. Untung tadi sore tangan gue udah nyicipin mukanya. Ya begitulah. Gue gak berani sama dia. Dulu di sekolah dia itu premannya. Sampai sekarang sifatnya masih sama. Dia juga agak sering mukulin gue kalau gue ngelabrak dia. Aku terus mendengar keluhan Mulki mengenai Ega. Benar menurutku, situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap mencelakai kami seketika itu juga.
Harga minimal cacat, harga maksimal kami bisa mati. Hanya keajaibanlah yang bisa menolong kami dalam pendakian esok hari. Om Gugun, Mbak Desti nggak ada. Teriak Niken mengagetkan kami semua. Tanpa pikir panjang kami menghampiri Niken yang berdiri di samping sofa ruang tamu dengan ekspresinya yang terlihat sangat panik. Kenapa bisa nggak ada? Nggak tahu, tadi sih udah tidur. Cuman pas Niken bangun mau ke toilet, Mbak Desti udah nggak ada. Kita berpencar, sebagian cari di rumah, sebagian cari di luar. Perintahku, aku, Gundil dan Kucai mencari Desti keluar rumah. Siapa tahu dia hanya keluar membeli cemilan. Tapi karena sudah terlalu larut malam, aku tetap khawatir keadaannya. Sedangkan Yoyo, Ibang, dan Mulki aku perintahkan untuk mencari di dalam dan di sekitaran rumah. Kami bertiga mencari ke setiap sudut terdekat dari rumah itu. Karena pasti, Desti belum jauh melangkah. Anehnya meski kami sudah mencari ke setiap sudut, Desti tetap tidak ditemukan, bahkan instingku tak bekerja. Mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa, kami memastikan kembali ke rumah untuk melihat keadaan, siapa tahu Desti sudah ditemukan. Aku berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan. Sebenarnya aku ingin kejanggalan ini cepat berakhir sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari. Ketika aku berbelok masuk gang rumah Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Aku segera berlari menghampirinya. Dia ada di mana, Ki? Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti. Gue temuin di lahan kosong seberang rumah. Gue lihat dia tidur di sela-sela pepohonan. Tadi gue lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu, pintunya kebuka. Gak tahu kenapa, gue rasa Desti ada di sana. Aku terheran dan berpikir ternyata masih ada yang mengincar Desti. Setelah di Prambanan, kini kejadian hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan. Seperti apa yang dilakukan di Prambanan, Mulki mengenduskan kayu putih ke hidung Desti. Tak butuh waktu lama Desti terbangun. Aku yang penasaran bertanya kepadanya. Kok bisa ada di lahan kosong itu, Des? Lah, gak tahu. Aku dari tadi kan tidur. Jawab Desti sedikit pelan. Tidak mungkin. Apa Desti ini mengigau? Sampai berjalan dalam keadaan tertidur? Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana? Kantukku yang sudah terasa sangat besar memupuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini. Ya udah, gue mau tidur di ruang tamu aja. Ucapku sekalian aku akan menjaga Desti jika saja Desti mengalami hal serupa barusan. Gue juga tidur di sini. Mulki dan Kucai mengusulkan hal yang sama denganku. Kami bertiga tidur di sofa dan tidak mematikan lampu supaya aku dapat tidur dalam keadaan waspada. Suara indah panggilan ilahi mendesir masuk ke dalam telinga sehingga membangunkanku. Hal pertama yang kulakukan adalah membangunkan Niken. Selain ini juga sudah subuh. Di samping itu aku juga menanyakan keberadaan Desti. Sekalian juga dia melaksanakan sholat subuh. Beberapa kali ku ketuk pintu kamar Niken memastikan keberadaan Desti. Syukurlah ketika Niken terbangun dan membukakan pintu, aku dapat melihat Desti tertidur pulas di sebuah ranjang. Kemudian aku berbalik untuk membangunkan semua temanku supaya dapat menunaikan sholat subuh. Sebagian dari mereka ada yang terbangun dan ada yang tetap tidur. Tak apalah, yang penting aku sudah berusaha membangunkan mereka. Aku lantas melaksanakan sholat seraya berharap pendakian esok hari tidak akan terjadi apa-apa. Setelah semua selesai, aku melihat ke arah jendela. Lumayan kulihat langit pun masih gelap, sehingga masih ada waktu untuk kembali tertidur dan memasang alarm pukul 7 pagi untuk membangunkanku mempersiapkan keberangkatan. Alarm yang kupasang membangunkanku tepat pukul 7. Yoyo dan Gundil pun terlihat menuruni tangga dalam keadaan yang masih menahan rasa kantuk. Kubangunkan teman-temanku yang tersisa untuk mempersiapkan keberangkatan. Sementara Mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya. Kami semua keluar rumah sebentar untuk membeli sarapan. Setelah semua persiapan dikatakan telah siap, kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam yang beromakan khas. Seketika aku teringat dengan Ega. Jujur setelah mendapat wejangan dari Mbak Wongso, aku tidak berharap bertemu dengan Ega di Merapi. Aku khawatir dia berubah menjadi hewan buas yang bisa menyerang secara mendadak. Tuas gas mobil sudah Mas Irwan injak. Perlahan si hitam sejuta umat membawa kami menjauh dari rumahnya. Semoga semua baik-baik saja.
Ku helakan nafas panjang, ku pejamkan mata ini dan berkata dalam hati, Merapi, kami datang. Yuk, lo gak apa-apa kan? Yoyo nampak lesu, lehernya kehilangan kekuatan untuk menopang kepalanya. Mungkin topi yang ia kenakan terlalu berat. Matanya terus ia tatapkan ke bagian bawah mobil, mulutnya tak henti komat-kamit bak dukun yang sedang membacakan mantra penyembuh bagi pasien yang mengeluh. Iya, Dip. Kepala yang semula tertegun tadi menoleh ke arahku. Tak kusangka sahabatku itu menatapkan matanya yang berkilauan mengeluarkan air mata. Kenapa lu, Yuk? Tanyaku membangunkan rasa penasaran teman-temanku yang lain. Ya ampun, Bang Yoyo kenapa nangis? Tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki di kursi tengah, seraya membalikkan badannya ke arah Yoyo duduk di paling belakang pojok kanan mobil, bersama aku dan Ibang. Semua mata temanku tertuju ke satu wajah yang dihiasi kesedihan itu. Gak apa-apa, gue cuma gak enak perasaan aja. Jawabnya sambil berusaha mengguratkan senyuman namun berat. Ya, kita kan udah dikasih wejangan sama Mbak Wongso, Yuk. Yang penting kita nanti di pendakian jaga Desti baik-baik. Kita juga gak usah repot-repot mikirin cowok sok pemberani itu kan. Ibang berusaha meredakan Yoyo. Gak maksud lu, Bang. Ya siapa lagi? Tangan gue nyicip dikit pipinya aja, dia langsung kabur tuh. Cemen banget. Gede bacot doang. Gak dibedong kali itu orang sama orang tuanya dulu. Kalau kita nanti di Merapi ketemu Siega gimana? Tanya Mulki mewakili keresahan kami semua. Kita kan gak tahu dia tahu jalan ke sana atau enggak, Ki. Aku memajukan tubuhku melepaskan punggung ini dari sandarannya. Juga kita gak tahu dia naik jalur pendakian yang mana. Mudah-mudahan sih gak keselos sama kayak kita. Aku menoleh ke arah Yoyo, merangkulnya dan menepuk-nepuk pundaknya berharap semua kecemasan dan kesedihannya tersingkirkan. Tenang, Yuk. Bener kata si Ibang, kita jaga bener-bener si Desti. Aku kembali menoleh ke wajah-wajah yang juga terpahat kecemasan yang sama, lalu berkata, pendakian ini akan kita kenang selamanya. Suasana mendadak hening dengan tatapan yang kembali pada tempatnya. Hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lain dan dinginnya AC mobil yang selalu mengusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia mulai menghela nafas panjang dan menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus mengarah ke langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Tubuh sebelah kiriku dibuat tak nyaman oleh gerakan Ibang yang tak karuan. Dia seperti mencari sesuatu. Lo kenapa sih, Bang? Gak bisa diem? Gue nyari HP, Dip. Biar kita happy lah, jangan pada merenung terus kayak di pemakaman aja. Nah, ketemu. Darso dulu, guys. Lanjutnya seraya mengeluarkan HP BlackBerry hitam yang ia temukan terjatuh di bawah jok. Ibang lalu menyetelkan lagu dari King of Pop Sunda, itu yang berjudul Kabogoh Jauh. Tah, kita tuh, Bang. Kucai semangat menyambut musik yang Ibang nyalakan. Memang dua orang ini tak bisa kupungkiri. Aku sangat salut dengan mereka. Mereka selalu berusaha menghibur kita di kala situasi sedang kalut. Aku rasa sebenarnya Ibang dan Kucai pun merasakan kecemasan dan kesedihan yang sama. Tapi entah mengapa, keduanya seperti mempunyai otot penawar bagi diri mereka sendiri sebelum mereka menularkannya kepada yang lain. Terutama Ibang, selalu saja mempunyai cara yang unik untuk menghibur kita semua. Entah itu dengan celetukannya yang khas atau tindakannya yang selalu bisa mendinginkan suasana. Beruntung sekali aku mempunyai sahabat seperti mereka. Tiap SMS-an atau nalepon. Ibang dan Kucai terus saja menirukan lirik demi lirik dari lagu legendaris itu. Hingga akhirnya suasana asyik mereka berdua tertular kepada Gundil yang duduk di depan. Tak berselang lama suasana asyik itu merasuk kami semua. Tak terkecuali dengan Yoyo. Dia jadi terbangun kemudian ikut bernyanyi bersama. Mas Irwan yang sedang duduk manis di pusat kendali mobilnya hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil sesekali tersenyum. Ana lihat kita ya, Mas. Hehehe. Kami berusaha mengubur segala bentuk keresahan yang menghinggapi. Tak ubahnya seperti mengubur kotoran dalam-dalam di sebuah tanah yang gembur. Kami tidak akan membiarkan tujuan awal kami ke sini
digoyahkan oleh angan-angan panjang. Walaupun sudah ada pertanda yang tidak baik sebagai pendahuluan dari petualangan ini, aku masih tetap yakin ada setitik harapan untuk bisa baik-baik saja. Terhitung 5 lagu sudah almarhum Abah Darso bernyanyi menemani kami. Gundil yang dari tadi menikmati setiap ketukan nada yang ada berubah sedikit cemas ketika melihat speedometer mobil Mas Irwan ini. Mas, bensinnya habis tuh. Iya, kelupaan. Nanti sambil jalan kita berhenti dulu di pom bensin. Kita patungan buat belinya ya mas. Gak usah, simpen aja duitnya buat bekal kalian. Mas Irwan menolak tawaranku. Mobil terus melaju membelah keindahan kota. Sesekali Mas Irwan mencondongkan badannya hampir merapatkan dadanya dengan setir mobil. Matanya terus awas melihat ke kiri jalan untuk menemukan keberadaan pom bensin. Itu pom bensin mas. Tunjuk Gundil ke arah kanan jalan. Gak, cari yang di sebelah kiri aja biar gak usah susah-susah nyebrang. Selang beberapa menit kemudian Mas Irwan menyalakan lampu sen kiri. Terpampang jelas dari kejauhan satu tugu merah yang di atasnya dihiasi bacaan "Pasti pas" dengan toko kartun yang mengangkat jempol di sampingnya. Mobil berjalan melambat mengikuti jarak yang semakin dekat dengan tempat pengisian bahan bakar. Beruntung, kondisi pom bensin ketika itu tidak terlalu ramai, sehingga Avanza sejuta umat milik Mas Irwan ini dapat melepas dahaganya. Dinginnya AC membuatku tidak tahan ingin buang air kecil. Sudah tidak kuat rasanya. Karena jika ku tahan sampai base camp Selo, aku tak yakin dapat menahan supaya tidak ngompol di celana. Mobil berhenti tepat di stasiun pengisian. Aku terburu-buru ingin keluar dari mobil. Mas, tunggu ya, saya ke toilet dulu. Aku meminta izin kepada Mas Irwan setelah menyingkirkan semua temanku yang menghalangiku di dalam mobil. Oke mas, tunggu di pintu keluar. Aku bergegas menggunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di toilet. Lega. Kurapikan kembali pakaianku setelah kubuang semua hajatku. Kulangkahkan kaki keluar toilet dan merogoh saku celana untuk mengambil uang Rp2.000. Membayar jasa tunggu si penunggu toilet. Karena tak ingin membuat kawan-kawanku menunggu lama, kembali kugunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di mobil. Di tengah aku berlaris ketika ada yang membuat langkahku terhenti. Mbok Ira. Aku melihat Mbok Ira sedang berdiri memandangi mobil Mas Irwan dari seberang jalan, masih dengan bakul jajanan yang ia simpan di punggungnya. Aku berniat untuk menghampirinya, akan tetapi setelah truk besar pembawa pasir lewat, Mbok Ira menghilang. Loh, kemana dia? Jelas tadi kulihat dia ada di seberang jalan. Aku melihat ke setiap sudut jalan, keberadaan Mbok Irah tetap tak terdeteksi. Mungkin sudah masuk gang, pikirku. Karena aku melihat tepat di belakang Mbok Irah berdiri tadi, terdapat sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang. Dip, ayo! Teriak Iwang terdengar olehku. Aku bergegas menghampiri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tadi gue lihat Mbok Ira di seberang jalan. Ucapku yang sedikit ngos-ngosan di depan pintu mobil. Alah udah yuk. Aku melihat ke arah Yoyo, dia hanya tersenyum dan memberiku kode untuk segera masuk dan duduk di sampingnya. Mobil Avanza Geboy pun segera berada pada jalurnya, melanjutkan perjalanannya mengantarkan kami. Asli yuk, gue lihat Mbok Ira tadi, ceritaku pada Yoyo. Aku masih terheran karena jarak dari Prambanan ke tempat tadi gue rasa sangat jauh. Agaknya tidak mungkin bagi seorang wanita yang sudah tidak muda lagi berjalan sejauh itu. Mbok Ira emang suka jalan jauh, Dip, timbal Yoyo dengan santainya. Oh, mungkin saja Yoyo benar. Aku tidak kepikiran sama sekali dengan angkutan umum yang ada di sana. Bisa saja Mbok Ira menggunakan angkutan umum untuk menjajakan jajanannya ke setiap sudut kota, atau bisa saja tadi itu hanya halusinasiku. Mobil terus melaju dengan pasti. Lagi-lagi Bang menghibur kami dengan menyalakan musik dari HP-nya. Dan lagi-lagi lagu pop Sunda yang ia pilih untuk menggema di seluruh ruangan mobil. Semua pun ikut bernyanyi bersama mengikuti setiap lirik yang ada. Asyik memang. Cara Ibang menghibur kami dapat menghilangkan sedikit kecemasan. Oh ya, aku hampir terlupa dengan perbekalan makanan kami yang sudah sedikit menipis.
Kalau saja kami tidak jalan-jalan dulu ke Malioboro, Prambanan lalu mampir ke rumah Mas Irwan, mungkin perbekalan makanan kami masih tersedia. Tapi, sudahlah, mungkin itu memang jalannya. Dengan malu aku berkata kepada Mas Irwan, Mas, maaf, perbekalan makanan kita udah mulai menyusut. Bisa mampir dulu ke pasar gak? Mas Irwan dengan kebaikannya memperbolehkan. Nanti gak jauh dari sini ada pasar. Pasar Cepogo namanya, ucap Mas Irwan. Semua setuju, terutama Desti. Dia sekalian ingin membeli pembalut sebagai persediaan karena yang tersisa tinggal beberapa lagi, katanya. Hati-hati juga nanti di atas gunung kalau ngebuang pembalutnya sayang. Cuci dulu ya, yang bersih. Mulki memperhatikan betul tindak tanduk kekasihnya itu. Iya, kalau gitu sekalian kita beli air kemasan yang gede, masing-masing bawa 1 atau 2. Seruku kepada yang lain. Selain persediaan untuk kami minum atau memasak, air itu juga diperuntukkan bagi Desti yang hendak membersihkan pembalutnya. Aku harus memperhatikannya pula, karena jujur, aku khawatir jika saja tidak ada air untuk mencuci, maka pembalut itu akan terus berisi darah, yang dimana darah itu dapat menjadi aroma wangi yang mengundang para lelembut. Setelah kulihat menara listrik dari kejauhan, kemudian Mas Irwan memutar kemudi mobilnya ke arah kanan. Aku disuguhkan dengan pemandangan beberapa kios warung yang berjejeran di sisi jalan. Tanpa aba-aba, Mas Irwan kembali menyalakan lampu sen kiri lalu memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Mas tunggu di sini ya, ucapnya sambil menarik tuas rem tangan. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil. Dan seketika tanpa perintah semua berpencar mencari kebutuhan masing-masing. Sebelumnya kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan sesegera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan, entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa. Tiba-tiba kaki ini berjalan ke dalam pasar seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan tidak afdol rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki ini membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku, tak ada lagi makanan yang lebih praktis dibandingkan dengan memasak mie instan. Aku kira kalian setuju dengan hal ini. Mas, Seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju surjan dan celana pangsi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa dia? Masnya mau kemana? Mau ke Merapi, Mas? Boleh saya nitip sesuatu? Pemuda itu lalu merogoh sesuatu dari sakut celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin, lalu memberikannya kepada aku. Koin itu aneh, nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang perseginya itu. Tolong titip ini, Mas. Kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas. Loh, maaf loh Mas, tapi saya nggak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari. Iya, gak apa-apa Mas. Memang jualannya malam hari. Sekalian nitip ini juga Mas. Kasihkan ke bapak saya. Pemuda itu memberiku sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi aku menyanggupi permintaannya. Tapi Mas, jangan sampai teman-teman Mas tahu ya. Loh, dari mana Masnya tahu saya ke Merapi bareng teman-teman saya? Tadi saya lihat Mas turun dari mobil bareng teman-teman Mas. Tandasnya tatapannya begitu menyejukkan kalbuku, seperti tak ada sedikit pun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya Mas, jangan sampai hilang. Saya mohon, benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu karena aku tidak mau berlama-lama berada di sana. Aku lalu meninggalkannya di depan kios makanan tadi. Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah pemuda itu.
Akan tetapi, dia sudah tidak ada di sana. Cepet banget jalannya. Gumamku, kusimpan koin aneh itu di sakut celanaku dan kutenteng ranting kayu yang sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menungguku. Ada yang sandaran di mobil dan ada juga yang duduk-duduk di pinggiran jalan. Aku mempercepat langkah supaya mereka tidak kesal menungguku. Ranting itu buat apa, Dip? Mulki menunjuk ranting yang kuselipkan di samping karirku. Hiasan aja, Ki. Bentuknya cantik. Jadi gue ambil tadi di jalan. Jawabku mengalihkan. Kami segera menaiki mobil Mas Irwan. Mobil Avanza Geboy itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Guys, sehabis dari Merapi nggak sekalian aja ke Merbabu? Ayo. Kalian aja, gue mau gah, mending pulang. Takut lutut lu lemes lagi ya, Dil. Gundil ini memang tipe orang yang gampang sekali lelah kalau naik gunung. Bahkan dia sering sekali menjadi bahan bulianku setiap kali pulang dari pendakian. Penantian panjangku akhirnya berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa kuhayalkan dalam benak. Kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya tepat di sebuah tempat yang selama ini kumimpikan. Jantung ini berdegup kencang layaknya seorang pemuda yang tengah dilanda asmara, yang sedang makan berdua di kafe pinggir jalan bersama wanita pujaannya. Kusambut pemberhentian mobil dengan senyumku yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irwan. Kufokuskan mataku melihat sekitar. Dan alangkah tambah berbunganya hatiku ketika aku melihat tulisan besar New Selo. Semoga semuanya terbayarkan indah, tak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari guratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun ketika dia menginjakan kaki di tanah basecamp New Selo, mulutnya tak henti-hentinya komat kamit lagi. Mungkin dia sedang banyak-banyak berdoa sesuai apa yang diperintahkannya kepadaku kemarin. Aku tak mau mengganggunya, biarkan dia dengan pendiriannya. Udah jam 11 nih, kita sholat Jumat yuk. Sholat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid jami di sini. Lalu kupandangi sekitar dan memang aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai sholat Jumat pada umumnya. Ya sudah, dalam kondisi darurat begini aku berniat akan menggantinya dengan sholat duhur saja. Ya udah, gue langsung ngurus administrasinya aja. Aku bergegas menuju pos pendaftaran ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran basecamp. Langsung aja kita ke warung dulu, Dip. Ngopi-ngopi dulu kita lah. Rusuh amat, timpal Ibang. Kami semua bergerak menuju salah satu warung yang ada di area basecamp, sekedar ngopi-ngopi untuk menghilangkan penat dan ketegangan. Mas Irwan masih setia menemani kami. Katanya dia ingin memastikan kami berjalan di jalur pendakian Merapi. Memang the best kakak gundil yang satu ini. Kebaikannya patut aku contoh. Semua kursi di salah satu warung kami sesaki, tak ada celah barang sedikit pun bagi seseorang untuk menyela tempat duduk kami. Pesanan kopi hitam tersaji manis di atas sebuah nampan yang diantar oleh penjaga warung. Buat kalian, Mas cuma mau ngingetin sesuatu. Jangan lupa sama pesan Mbah Wongso. Jaga terus Desti, ingat ini alam. Kita gak akan pernah tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Kadang alam itu bisa jadi sahabat, kadang pula bisa jadi kayak guru galak yang suka menghukum memukuli muridnya yang bandel. Semua mata memperhatikan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Mas Irwan. Pesan itu kupegang erat-erat dalam genggamanku, lalu kusimpan dan kukunci rapat-rapat di dalam kepalaku. Acara wisata kuliner di basecamp New Selo berakhir sudah. Karena tidak mau terlalu siang, kami segera melakukan briefing untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita bergerak beriringan menaiki jalur pendakian Merapi. Yoyo memimpin koordinasi terakhir itu. Guys, ini koordinasi terakhir kita sebelum naik. Gue pesan semuanya harus bisa kerjasama. Ingat pesan yang sudah disampaikan orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama Lucky. Pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarin dia sendirian. Lu tahu, gak akan selamanya kita bisa beriringan, ada kalanya kita renggang satu sama lain. Dip, selama lu jadi sweeper jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa.
Seneng bareng, susah juga bareng. Yoyo mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya seraya berkata, semoga kita semua bisa selamat. Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai. Tutup Yoyo matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. Yo, semangat, semangat. Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat. Gundil tak mau kalah dari Ibang. Kami berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap seakan mendukung suasana hati. Hati-hati di jalan ya, Mas. Gundil sedikit teriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Tanpa alasan yang jelas, Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya. Ya, aku jelas melihatnya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan bakul jajanan di punggungnya. Mbok Ira, cepet banget udah sampai sini. Atau mungkin aku benar. Yang tadi kulihat di pom bensin adalah halusinasi, rasanya seperti dejavu dari kejadian pertama-pertamaku dengan Mbok Ira di Prambanan. Kami pun kompak berlari menuju tempatnya berdiri, menyalaminya dan melemparkan senyum padanya. Tatapan mata Mbok Ira semakin memperhatikan. Ia memeluk Yoyo dan berkata, wayai gue balik yo. Ah, balik? Baru naik kok disuruh balik? Iya, Mbok. Nanti saya antar dulu teman-teman saya. Ya jelas dong, setelah pendakian ini kita memang langsung pulang, pikirku. Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan Mbok Ira, karena seperti orang tua pada umumnya, sepertinya Mbok Ira menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya ku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. Jaga Desti yo. Loh, dari mana Mbok Ira tahu nama Desti? Dan mengapa pesan terakhir yang disampaikan sama dengan pesan Mbak Wongso? Aku hanya melempar senyum kepadanya, lalu kami pun menyalaminya lagi untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyo berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki, dan Desti yang berjalan beriringan. Kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Beberapa meter ke depan aku mencoba untuk melihat ke belakang, memeriksa keberadaan Mbok Ira. Tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada. Mungkin dia lanjut jualan di parkiran. Pikirku, aku kembali membalikkan badanku menatap teman-temanku yang beriringan membelah pepohonan di sekitar jalur pendakian. Selangkah demi selangkah, terus berjalan pasti. Jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh semakin terjal berubah menjadi tanah. Layaknya sebuah kuburan panjang yang terpajang sepanjang jalur. Permukaan tanah yang bergelombang membuat setiap kaki harus berhati-hati melangkah. Salah sedikit saja, apalagi ditambah beban carrier yang membawa logistik dan peralatan pribadi, bisa menambah kemungkinan tubuh untuk tidak seimbang. Pendakian bukan hal sepele. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan matang-matang. Ki. Aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti memberi tanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur hingga Desti harus memeganginya. Yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang menghampiri Mulki yang terduduk di tepian jalur. Mual gue gak kayak biasanya, ucap Mulki dengan sedikit meringis. Dia berusaha membetulkan posisi duduknya, namun mungkin karena mual yang sudah tidak dapat ia tahan, Mulki akhirnya muntah dengan mengalihkan badannya ke sebelah kiri. Mabuk mobil mungkin gue ya? Iya kali. Di depan ada pos bayangan, kita rehat dulu di sana. Kebetulan ada kayak pendopo di sana. Jadi Mulki bisa istirahat dulu di sana, kata Yoyo sambil mengarahkan telunjuknya ke depan. Mulki gontai memperbaiki posisi tubuhnya, semua menyemangatinya. Ayo Ki, semangat Ki.
saut Gundil yang berdiri dari posisi jongkoknya. Kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang gontek, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan di sana. Mulki dibaringkan untuk meredakan rasa mualnya. Carrier yang ia pakai jadi bantalan untuk kakinya supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa Yoyo. Hanya sekitar 15 menit berselang, Mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah. Udah cukup, gue udah enakan. Ayo lanjut. Ucapnya semangat. Kami melanjutkan pendakian melewati pelang informasi yang menuliskan durasi ideal bagi para pendaki untuk mencapai titik-titik sebelum puncak. Kulihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit. Formasi barisan masih tetap sama. Yoyo di depan sedangkan aku paling belakang. Terus kujejaki tanah-tanah itu dengan penuh keyakinan, perlahan tapi pasti. Tidak perlu terburu-buru. Kicauan burung di sekitar, udara dingin yang menggerayangi kulit wajahku menjadi teman setia perjalanan. Banyak sekali warna hijau di sekelilingku. Tidak seperti di perkotaan, apalagi di Bandung. Warna hijau dari pepohonan yang sudah bercampur warna yang lain menjadi pemandangan yang tak asing di sana. Hiruk pikuk kota tak kurasakan di sini. Oksigen yang masuk ke lubang hidungku pun terasa lebih bersih dibanding oksigen Bandung yang sudah tercampur asap knalpot dari banyaknya kendaraan. Tuhan, jaga alam ini jangan sampai tangan-tangan jahil dapat mencuri keindahan yang menyeliputinya. Sungguh aku tidak rela, Tuhan. Tak terasa barisan mulai merenggang, mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji. Sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan kecuali Ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku. Kupincingkan lagi mataku, kupercepat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan sekitar. Cukup kunikmati seperlunya saja. Semangat, Dip! Suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusul ternyata. Aku hanya memberinya kode mengangkat tangan tanpa melambaikan badanku ke belakang. Semangat! Semangat! Saut Ibang yang berada jauh di depan. Jalan terjal terus kita lalui batu-batu yang menyumbul keluar dari tanah, menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai lengah. Beberapa saat kemudian aku melangkah dari kejauhan. Aku melihat Plang yang di sampingnya. Kucai sedang asyik merokok. Dia mengacungkan rokoknya itu lalu menunjuk ke arah dalam, seperti memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Aku pun mempercepat langkah ingin segera sampai di sana. Aku tidak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana. Walaupun nafas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku ketika aku sampai di Plang yang bertuliskan "Welcome to Pos 1 Watu Belah", dan melihat ke arah pendopo yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan. Aku melihat Gundil sedang asyiknya duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. Lu bukannya tadi ada di belakang gue? Ucapku kepada Gundil dengan nafas tersengal. Gue dari tadi di sini, cuy. Berarti aku tadi memang paling belakang. Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi?